Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mahtuja selaku dosen kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Kirana Nurisabila dari PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ialah sekumpulan metode pembelajaran di mana aktivitasnya dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Keterpisahan kegiatan pembelajaran dari kegiatan belajar adalah ciri yang khas dari pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah atau biasa disingkat dengan MBS, merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ialah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari, dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Kemudian yang keempat yaitu esensi inovasi. Inovasi ialah sebuah gagasan atau ide, produk atau objek, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kemunculannya bersifat relatif. Dalam pendidikan, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik, atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kelima, saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang paling dasar digunakan adalah saluran antar pribadi, di mana menyampaikan langsung dari individu ke individu lainnya. Saluran lokal merupakan salah satu saluran yang lebih efektif untuk menyosialisasikan inovasi yang lebih rumit karena pesan dimasukkan melalui sistem sosial yang ada. Yang keenam, faktor waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Yang ketujuh yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dan terhubung dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem sosial dapat berupa sebuah organisasi, subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Yang kedelapan yaitu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Yang kesembilan yaitu relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.